Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ina. Kembali lagi di program Prime Time, yang mana ini spesial Ramadan. Sebelumnya juga saya dari Ina News mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman dan sahabat Ina yang menjalankan. Nah, tapi jangan mentang-mentang ini kita sedang momen Ramadan, jadi kita bermalas-malasan dan tidak produktif. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini nih, Prime Time dan Ina News sendiri kedatangan 4 narasumber yang akan berbagi cerita dan juga akan nge-spill akan ada kegiatan apa sih dalam waktu dekat ini gitu ya. Kita langsung saja berkenalan dengan keempat narasumber kita pada sore hari ini. Silakan dari Mbak perempuan ini dulu, silakan Mbak. Halo, saya Revoluta. Saya dari Artpora. Silakan Bapak. Mas. Halo, saya Eko Banding. Saya dari Adpora juga. Pak. Mas. Halo, selamat sore. Saya dengan Miko dari Indo Kriya Karsana. Halo, saya Suyardana atau Danar dari Admedia. Oke, jadi sebagai informasi sahabat Ina, jadi ini adalah narasumber dari ketiga kelompok seni di Jakarta yang akan berkolaborasi untuk sebuah pameran bertajuk Provok pada Juni mendatang ya Mbak ya. Nah, tapi sebelumnya nih, sebelum kita membahas soal pameran Provok, kita mau bahas dulu kenapa ada gabungan nih, ada kolaborasi dari ketiga kelompok seni di Jakarta hingga akhirnya membuat sebuah pameran. Siapa yang mau menjelaskan? Silahkan. Awalnya kayak bisa berkolaborasi dengan kelompok seni yang lain gitu. Iya, karena pameran Provok ini bukan kecil ya, dia skalanya sebenarnya lebih besar gitu kan. Dan di sini juga kita merasa Artpora butuh partner untuk buat pameran di Provok ini. Dan kebetulan yang kita ambil di sini adalah orang-orang terdekat yang kita udah biasa kerjasama. Kayak misalnya di Kriya Indo Karsana udah pernah sponsorin kita di Indi dan kita udah tahu pola kerjanya seperti apa. Di Artmedia kebetulan emang sama-sama sering temen ngopi gitu, jadi udah tahu polanya seperti apa. Jadi kita udah mengenal satu sama lain dengan baik. Jadi karena di Provok ini memang kita tahu energinya sangat besar dan kita butuh partner yang orang-orang sudah satu sama lain tuh sudah tahu pola kerjanya dan kita bisa seenergi untuk di pameran ini. Gitu sih. Mungkin Mas Eko ada tambahan Ya, menggandeng kedua kelompok seni ini. Oh iya, karena di Provok ini kan ini adalah event Adpora yang bikin terakhirnya adalah Provok, dan karena Provok ini sebelumnya kan kita punya 4 event sebelumnya, itu juga kita punya pengalaman menggandeng teman-teman yang lain gitu, dan kita punya pengalaman, dan kita untuk di Provok ini kita memang butuh satu partner yang satu energi dengan kita, cara kerjanya, terus mereka mengenal kita secara pribadi dengan baik, dan kita juga kenal dengan Kriya Indo Karsana, kenal dengan Admedia. Jadi itu yang buat kita kayaknya Provok ini kita harus gandeng Admedia dan Kriya Indo Karsana. Itu yang kita pilih sih. Berarti emang Seperti dasar awal Artpora sendiri menggandeng Indo Karya Karsana dengan Artmedia memang karena memiliki satu visi dan satu energi yang sama gitu ya Mbak ya Mas ya. Nah, kalau dari Artmedia dan dari Indo Karya Karsana nih, bagaimana menyambut tawaran atau bentukan kolaborasi dari Artpora sendiri? Kalau dari Admedia sendiri ngelihat konsep, gagasan, terus kemudian pengalaman Artpora itu sendiri kan udah berapa kali bikin event. Dan itu selalu heboh di wilayah Jakarta ya. Jadi ketika ditawarin ya mungkin menurut saya ini kesempatan untuk kita bisa berkolaborasi, saya bisa mendapatkan pengetahuan baru dan saling support lah. Saling lah. Di dunia seni kan kita nggak bisa sendiri Mbak. Alangkah baiknya kita bergotong royong bareng-bareng membuat iklim seni rupa di Jakarta itu bisa naik juga gitu loh. Nggak cuma di kota-kota yang ketika event besar perupanya dari daerah-daerah yang sebenarnya orang Jakarta juga banyak gitu loh. Iya, Selama betul itu betul. kan gitu. Jadi ya biar kita juga bangkit lah seni rupa Jakarta itu dengan kebersamaan. Dan kolaborasi juga ya sekarang ya musimnya kolaborasi. Kalau dari Mas Artmedia ya, Indo Karya Karsana. Iya, saya dengan Miko. Jadi memang waktu awal kita bicara dengan Mbak Reko sama Mas Eko tentang Provok ini kayaknya cukup menarik gitu ya, karena ini akan mengangkat harkat dari perupa-perupa yang ada di Jakarta, yang biasanya kan yang selalu kita angkat itu perupa-perupa dari luar kota, meskipun pamerannya di Jakarta gitu. Nah, kenapa nggak
kita mengangkat nih perupa-perupa yang benar-benar dari Jakarta asli gitu, yang selama ini memang belum pernah diangkat. Makanya dengan ide Mbak Revo dan Mas Eko, kami dari Indukria Karsana kayaknya tertarik ya untuk ikut gabung lah, maksudnya membantu supaya acara ini bisa lebih sukses lagi gitu. Dan kebetulan ini juga kali kedua buat kami kerjasama dengan Mbak Revo dan Mas Eko dari Artpora. Yang pertama waktu itu 2 tahun lalu ya Mbak ya, kita bikin pameran indie karya mereka berdua, jadi Mbak Revo sama Mas Eko bikin satu pameran khusus di Menara Astra 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sih lumayan sukses gitu ya. Makanya sekarang kita mau bikin lagi. Saya sih very optimis ya, supaya acara ini menjadi sesuatu yang punya impact lah terhadap dunia kesenian yang ada di Jakarta terutama. Khususnya ya. Nah kalau tadi kan dari Mas Miko sendiri udah kali kedua, kalau dari Art Media apakah ini kali pertama atau Art memang? Media itu baru kali ini pertama, cuma kita sering tiktokan kalau Artpora bikin event pameran, kita support lah untuk produksi sesuatu yang bisa. Art Media itu kan sebenarnya produksi kayak percetakan gitu, jadi nyupport yang di bidangnya aja selama ini. Cuma di kesempatan ini ya kita kontribusinya lebih dari itu kan. Oke. Dan ini jadi kali pertama untuk berkontribusi lebih itu ya Mas ya? Iya. Berarti emang jadi nggak sabar juga sih Artpora dengan menggandeng kelompok seni lainnya, ntar bakal seperti apa pameran Provoknya. Tapi nih terus sekarang kan ini mengusung tema Provok ya Mbak ya, nama pamerannya. Kenapa namanya Provok? Provok itu sih sebenarnya itu nama itu udah ada itu sekitar 2021 ya Mas ya, 2021. Tapi kita belum tahu nih clue-nya dari Provok ini apa gitu kan, endingnya apa. Jadi akhirnya muncul duluan Harkat, muncul duluan Indi, muncul duluan Marwah. Baru setelah itu kita ngobrol lagi berdua dan akhirnya kita ketemu, oke deh kita buat seperti ini gitu kan, seperti itu gitu. Jadi gimana juga kita ambil semua perupa-perupanya Jakarta juga itu menjadi sesuatu yang memprovokasi sendiri ya untuk ruang seni rupa sendiri, dan 18 perupa dan 18 kurator sih. Provok itu dari provokasi berarti? Ya, provokasi seperti itu sih. Gimana sih kita memprovokasi ruang seni rupa yang sekarang ini ya. Kalau dari Mas Eko gimana? Apakah ada dasar pemikirannya hingga akhirnya oh ya Provok gitu? Iya, kalau Provok itu sebetulnya saya sih berpikirnya kekuatan diksi ya. Kekuatan diksi untuk Jakarta itu apa, dan Provok itu bukan tema. Bukan tema. Provok itu jadi lebih ke apa, mengajak tapi sifatnya itu ekstrim. Provokasi. Jadi ajakan provokasi ya, memprovokasi, mengajak, tapi ini kan sifatnya ekstrim. Jadi ini yang Artpora anggap tepat untuk mewakili situasi urban Jakarta. Kan selalu berubah terus, banyak juga pendatang, banyak juga persoalan. Jadi diksi Provok ini adalah yang kita anggap paling mewakili situasi Jakarta. Jadi bukan tema, tapi ini hanya sebagai landasan atau payung. Kemudian karena di Provok ini pelukis yang terlibat itu mereka mengusung temanya masing-masing tuh. Mereka punya tema masing-masing. Jadi bukan mereka bicara Provok, tapi temanya boleh saja terserah perupa dan kuratornya. Tapi landasan dari karya ini adalah nanti Provok, mengajak atau memprovokasi. Okay. Itu dasarnya itu sih. Jadi kita pilih Provok untuk tagline pameran Artpora kali ini. Oke. Ya. Bagus ya. Jadi pemikirannya bahkan sudah ada sejak tahun 2021 yang benar-benar berarti benar-benar dibikin secara matang hingga akhirnya tahun ini insya Allah akan digelar gitu. Ya, betul. Ada tambahan mungkin dari Mas Miko, Mas Danar tentang Provok? Ya, tema Provok. Kalau kami sih sebenarnya awalnya memang nama itu sudah ada ya, jadi kami tinggal ngikutin aja, dan kami juga berpikir bahwa
ini akan menjadikan suatu gerakan ya, gerakan terutama untuk seniman Jakarta, untuk mereka berani tampil gitu loh, jati diri mereka supaya bisa tampil lagi bahwa mereka nih benar-benar ini loh, dari kan Jakarta itu kan nantinya kan menjadi kota global dan kota kolaborasi ya. Jadi harapan kami sih semoga perupa-perupa yang ada di Jakarta ini akan bisa naik kelas menjadi internasional apa namanya, seniman yang bisa diakui oleh dunia. Ya, betul. Karena selama ini kan kita selalu mengenal seniman-seniman yang dikenal dunia itu either dari Bali, Jogja, ya, iya benar. Bandung misalnya gitu ya. Tapi jarang yang dari Jakarta sendiri gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa seniman Jakarta tuh yang sudah go internasional, tapi gaungnya belum terlalu didengar. Gitu. Makanya dengan adanya Provok ini, kami pengen supaya seniman yang ada di Jakarta ini, terutama kota Jakarta ya, seniman asli Jakarta ini bisa go internasional juga seperti seniman-seniman yang ada di Indonesia. Oke, nah tapi ini menarik nih, dari tadi kita membahas soal seniman dan perupa Jakarta ya Mbak ya. Jika dilihat dari situasi sekarang ini nih, sepertinya seperti apa sih keberadaan seniman atau perupa di Jakarta sendiri? Dari bentuk produktivitasnya, bentuk eksistensinya seperti apa? Ya sebenarnya jadi mereka sih tetap eksis ya semuanya, cuman mereka kan memang lebih individual ya gitu kan. Jadi di sini sih kita membangun ekosistem yang baru, gimana merangkul untuk menjadi suatu apa ya, yang bisa kita duduk bareng ngobrol tentang wacana segala macam, seperti itu sih yang mereka selama ini asik dengan dunianya sendiri. Dan itu juga yang mereka, oh ternyata menarik ya, asik ya untuk kumpul bersama, duduk bersama gitu kan, gimana untuk buat pameran yang bagus. Dan itu kita memang mengajak mereka duduk bareng untuk juga masuk ke dalam pameran ini aja, bukan kita sebagai penyelenggara yang yang A, B, C, tidak, tapi kita memang merangkul mereka. Makanya kita datengin dari studio 1 ke studio 1 ke mereka, ngobrol tentang Provok ini sendiri gitu kan, dan mereka antusias banget untuk gabung di sini gitu. Oke. Kalau Mas Eko kira-kira seperti apa pandangan terhadap keberadaan seniman di Jakarta saat ini? Ya kalau menurut saya sih seniman di Jakarta mereka semua fight ya, fight artinya mereka produktif, cuma mereka juga Jakarta ini kan ada seperti anggapan tanda kutip bahwa Jakarta itu etalase, jadi tempat majang karya, maka seniman-seniman dari Bandung, dari Bali, ataupun Jogja, luar Jakarta, mereka banyak berpameran di Jakarta untuk memajang karyanya. Nah sementara seniman-seniman yang udah menetap di Jakarta, mereka juga terus produksi dan mereka juga pameran mandiri, secara kelompok, mereka pameran, banyak sebetulnya pameran di Jakarta itu. Kayak gitu sih menurut saya, Jakarta banyak seniman yang produktif dan juga banyak yang bagus-bagus. Itu sih. Mas Danar mungkin. Kalau saya untuk melihat situasi kesenian di Jakarta ya, itu Jakarta itu juga nggak kalah sama Bandung sama Jogja. Justru gaung hiruk pikuknya, terus event-event yang diadakan itu tiap minggu kita bisa lihat itu selalu ada dan selalu berganti gitu. Nah di Provok ini sebenarnya nanti kan ujung-ujungnya membuat suatu kegiatan pameran yang lebih menekankan pada proses pengkaryaan, bahwa seniman ketika berkarya ada kurator, ada kolaborasi kurator, bagaimana dia membangun wacana, kurator yang membantu untuk menguatkan wacananya agar karya ide-ide itu bisa diterima di masyarakat bisa lebih enak. Kadang kelemahannya perupa itu kan bagaimana dia menyampaikan bahasa, kata, tulisan itu kadang banyakan yang kurang gitu. Nah, dengan kurator mungkin karena memang basicnya kurator itu di wacana, wawasannya luas, jadi bisa mengkaitkan, membantu lah. Nah, di sini juga sebenarnya kerjasama, kurator nggak ada perupa juga nggak bisa apa-apa. Perupa nggak ada kurator dia juga ya berkesenian doang, nggak bisa lebih gitu, lebih maju. Apalagi di Provok ini sendiri kan sebenarnya ajang bagaimana kita melihat peta di Jakarta itu sendiri kan, perupanya mana, kuratornya mana. Ketika muncul dalam sebuah event kan bisa dilihat
kurator kan juga berkarya, perupa Iya, juga betul. berkarya. Bagaimana mengangkat perupa dalam wacananya dia itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Nanti kan masyarakat yang menilai itu semua, tuh Mbak. Mungkin itu aja. Oh iya, Asik betul. lah Jakarta. Asik. Walaupun kita bukan asli Jakarta ya. Iya, oh iya ya. Iya, kita bukan asli Jakarta, tapi bagaimana Mm-mm. perupa yang dari daerah yang akhirnya hidup di Jakarta itu ya punya kontribusi terhadap kotanya Terhadap sendiri. kota, Nah, betul, betul, betul. Maka dari itu pameran Provok ini pun diklaim sebagai pameran pertama yang satu perupa satu kurator Iya. gitu ya Mbak ya. Nah itu awalnya gimana Mbak? Biasanya kan kayak kuratornya ada berapa, udah gitu dia ngekurasi karya dari banyak. Nah ini kan cuma satu perupa dan satu kurator. Nah tercetus ide seperti itu tuh seperti apa sih? Iya, sebenarnya sih itu kan fungsi kurator itu sendiri yang selama ini selalu menjadi tanda tanya ya buat saya Iya. pribadi sebenarnya juga gitu kan. Apa sih fungsi kurator itu sebenarnya gitu kan. Dan di sini ya kita munculkan fungsi kurator yang sebenarnya gimana dia menjadi sparring partner buat perupanya. Karena nggak semua perupa kan yang bisa mengeluarkan apa yang isi kepala dia dengan gamblang ya dan ini. Nah itulah gunanya kurator saat perupanya punya gagasan ya dia menggali lebih dalam lagi sih untuk dan perupanya bisa lebih mudah untuk cerita ke kuratornya dan nanti kuratornya sendiri yang menceritakan ke publik. Jadi ya kurator itu memang sparring partner ya buat perupanya gitu kan dan itu kan mulai hilang ya Iya sepertinya Mbak, gitu mungkin kan, gitu. bagi penikmat atau yang datang ke pameran kadang kan fokusnya ke senimannya nih, kayak kuratornya tuh mungkin kayak apa sih gitu, kayak kurang dikenal mungkin ya. Sebenarnya bukan kurang dikenal sih, cuman kan rata-rata banyak kan sekarang udah kayak gini. Oh ya udah, cuman kurator tuh udah nih ada lukisan dah diulas terus mereka nulis, jadi nggak tahu apa itu ya. Jadi kalau di sini kan di Provok ini memang benar-benar karya dari nol, mereka berkolaborasi ya. Jadi memang menjadi seperti kata Mas menjadi karya juga buat kuratornya sendiri karena gimana dia menaikkan perupanya itu sendiri dari gagasan-gagasan itu ya mereka berdiskusi, makanya jadi sparring partner sehingga menghadirkan suatu karya yang lebih lagi lah gitu. Seperti itu bisa muncul. Itu Menarik banget, nggak sabar Mbak. Jadi ini justru lebih sulit atau justru lebih mudah kalau ada satu kurator dan satu perupa dalam pengkaryaan? Kalau di aku pribadi ya lebih mudah lah karena artinya kurator kan hanya tertuju ke kita ya, gitu kan, seperti itu. Jadi lebih fokus kan ke satu perupanya. Jadi kan satu kurator mempertanggungjawabkan satu perupanya secara total ya. Jadi mereka fokus untuk diskusinya tidak pecah ke perupa-perupa lain seperti itu sih. Ya menarik ya bisa ya. Ada tambahan mungkin dari Mas Eko? Kenapa kita ngasih istilah garis bawah atau stabilo satu perupa satu kurator satu karya? Sebenarnya kan banyak perdebatan di soal kurator. Ada beberapa teman seniman yang dia menganggap tidak perlu kurator. Seniman bisa dia menulis sendiri atau mengkomunikasikan sendiri karyanya. Terus ada juga teman yang ya kurator perlu lah, kurator perlu karena kurator itu akan menjadi jembatan. Nah itu kan ada perdebatan lah di situ. Nah dari situ kita juga melihat sebelumnya kalau misalkan satu kurator itu menangani 10 perupa misalkan, itu kurator hanya melihat event ini secara global, tapi dia per karya atau per karya dari seniman-senimannya dia tidak begitu mendasar atau masuk ke dalam karya. Terus atau kalau dia mengkuratori satu perupa dengan beberapa karya, misal satu perupa dengan 50 karya, biasanya dia akan secara global saja bicara soal karyanya. Iya, betul. Nah di Provok ini kurator itu hanya menangani satu perupa dan satu karya. Jadi fokus ke gambar jadi karya dia mendapatkan hak untuk dinilai lebih dalam oleh kurator dan itu lebih digali dihubungkan dengan perupanya. Ini bedanya di Provok. Soalnya satu perupa satu kurator. Secara event kebetulan ini secara event
memang belum pernah ada ya. Artinya di Indonesia yang saya tahu, mungkin di kota-kota besar lain bahwa satu perupa, satu kurator dalam satu pameran itu belum. Nah inilah Jakarta, kita nyoba di Jakarta di sini. Makin penasaran nih Mbak nanti, tapi kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bongkar seperti apa sih persiapan-persiapan dari pameran Provok ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ina News. Oke sahabat Ina, terima kasih yang masih bergabung di Ina News TV. Sekarang kita masih di rangkaian menjelang pameran Provok yang akan digelar pada Juni nanti bersama para inisiator atau penggagasnya nih. Tadi kan kita sudah bahas ya Mbak ya soal ide pemikiran dari Provok ini sendiri seperti apa. Nah sekarang kita pengen dong membongkar sudah sejauh mana atau sudah berapa lama sih persiapan dari pameran Provok ini. Secara kan ini melibatkan 18 perupa dan 18 kurator gitu. Pasti cukup menguras energi mungkin kan. Seperti apa perjalanan prosesnya? Provok ini dimulai itu dari setengah tahun yang lalu. Jadi kita makanya sudah kita fix penyelenggaranya siapa, kita ajak Kria Indo Karsana, Art Media untuk gabung, baru kita bikin sistem kerjanya, Art Media apa bagiannya, Kria Indo Karsana apa, di Artpora seperti apa gitu kan. Lalu kita proses ke perupanya, yaitu kita datengin satu-satu perupanya, kita list nama-namanya, lalu kita datengin satu-satu ke studio, kita ngobrol tentang pameran Provok ini. Seperti itu sih gitu. Baru setelah itu sudah sejauh ini sih persiapannya yang terakhir itu di post-blok ya, artinya 18 perupanya sudah juga menggait kurator, 18 kuratornya untuk hadir. Kemarin sudah hadir di post-blok tanggal 4 Maret ya, 4 Maret itu. Dan juga nanti ada yang menjahit dari event ini adalah Mas Agung Hujatnika Jenong gitu kan, yang akan menjahit dan mendisplay event dari pameran Provok itu sendiri. Berarti sudah. Jadi ada 19 termasuk 19 kurator ya untuk di sini ya. Yang saya masih display itu ya. Dan cukup lama berarti matang sekali berarti ya, sudah cukup matang lah istilahnya. Sudah, sekarang sih senimannya udah proses kerja ya, udah proses kerja semuanya sih ya gitu kan. Karena ada dari timeline itu kan sudah dikasih tanggal 15 Mei terakhir mereka sudah harus untuk kekaryaan mereka minimal mereka sudah harus kasih ke kita. Jadi mereka sih udah proses kerja semuanya. Udah mulai proses berkarya ya. Nah, tapi tadi kan kita lagi-lagi membahas 18 perupa dan 18 kurator. Nah, cara pemilihan menyocok atau mengawinkan si perupa dengan si kuratornya itu seperti apa Mbak prosesnya Mas? Mengawinkan gimana maksudnya? Perupa ini, kuratornya ini gitu. Itu prosesnya apakah dari? Karena bisa gay semua tuh. Karena laki-laki. Ya gimana cara seniman ini sama kurator ini tuh apakah yang memilihkan dari inisiator dari Artpora sendiri atau seperti apa proses pemilihan perupa dan kurator? Enggak, kalau dari kita penyelenggara sih lebih memilih ke senimannya itu satu, mereka memang tinggal di Jakarta, dua, mereka masih produktif, masih terus berkarya, ketiga mereka memang cukup eksis di ruang seni rupa Jakarta terutama. Itu pertimbangannya. Jadi kita pasti akan datangin ke perupa, misalkan ke perupa A, sebelum kita datang ke mereka kita kasih dulu tulisan Provok nih. Mereka baca, udah dibaca ya Mbak, Mas, Bu, Pak, itu udah. Nanti saya sama tim dari Artpora, Art Media gitu, kita datang berkunjung. Oke, nah itu kita bikin janji itu. Terus datang ke sana baru kita ngobrol soal Provok, gimana Mas? Gitu, Provok gini. Terus mereka udah kasih tanggapan. Terus kita tanya tanggapannya seperti apa, mereka interest nggak untuk ikut jika dilibatkan. Nah itu proses-proses seperti itu memakan waktu yang lama, karena kita harus janji tiba-tiba harus cocok kayak gitu-gitu. Iya benar. Nah soal kurator, kemudian banyak juga pertanyaan kurator siapa yang kita tawarkan, mereka yang pilih bukan kita. Karena mereka kan lebih cocok ya, kurator itu mungkin mereka lebih enak milih sendiri. Satu itu, kemudian untuk milih kurator di Jakarta ini kan sulit, kan tidak banyak, dan kita sudah berhitung pasti nanti ada kurator yang dari Bandung atau dari Jogja, itu memang kita harapkan untuk datang ke Jakarta untuk dalam satu event ini. Itu sih Mbak. Jadi
kita sudah memprediksi pasti nanti akan ada teman-teman kurator Jogja, kurator Bandung masuk ke Jakarta untuk mengkurasi di event Provok. Tapi senimannya Jakarta Jakarta tetap semua, ya. tapi Seperti kuratornya itu. karena ke Jakarta punya keterbatasan dengan kurator kan, jadi kita bebaskan untuk kuratornya ambil dari mana aja. Oke. Nah, kalau untuk peranan dari Art Media dan Indo Kriya Karsana sendiri nih Mas, seperti apa nih kira-kira tentang apa ya dalam proses perjalanan persiapan dari Provok ini? Kalau dari kami, dari Kriya Indo Karsana, memang kami mensupport dari segi komersialnya ya. Jadi kami membantu untuk mencarikan sponsorship dan lain sebagainya supaya acara ini bisa lebih sukses seperti itu. Dan juga diingat juga bahwa event ini lumayan besar gitu ya, dan melibatkan banyak orang-orang besar juga di dalam event ini. Salah satunya kayak misalnya kurator Mas Agung Jenong itu juga kan beliau salah satu kurator Indonesia yang cukup mumpuni ya, Iya, saya kenamaan. pikir. Karena beliau menjadi salah satu juri di UOB juga yang tiap tahun itu menyelenggarakan kayak kompetisi gitu, dan itu kelas skalanya udah internasional. Kemudian juga di Art Job beliau juga salah satu kurator juga. Jadi event ini nggak main-main gitu. Event ini pertama dari skalanya itu lumayan besar, kedua melibatkan orang-orang yang memang kompeten di dalamnya, dan ketiga memang juga seniman-senimannya ini juga lumayan bagus-bagus ya, maksudnya mumpuni juga di wilayah Jakarta ini. Jadi kami termasuk salah satu yang istilahnya terhormat lah untuk bisa ikut dalam event Ikut ini. terlibat ya. Gitu. Oke. Kalau dari Art Media Mas? Kalau Art Media sih sebenarnya untuk support adminnya ya, administrasi termasuk kayak perencanaan untuk desainnya, proposal, terus nanti untuk teknis produksi ketika pameran itu mock-up desainnya kita kan harus berkonsultasi juga dengan nanti Mas Agung Jenong juga yang sebagai kurator. Nah, nanti kita yang akan memfasilitasi itu, kemauannya gimana Mas. Nah, nanti kita yang akan mendekatkan dengan kemauannya itu, kemudian mewujudkannya juga, terlibat di situ juga. Jadi ya memang pameran ini sebenarnya harus benar-benar kerja kolaborasi banget. Betul, Jadi satu sisi untuk kayak Mas Niko tadi untuk sponsorship, saya bagian admin untuk pengadaan, produksi. Nanti Mbak Repo, Pak Eko itu untuk bagian handle ke karya-karya, ke perupanya, itu aja Mbak sih. Iya, berarti benar-benar Jadi, kolaborasi yang saling mengisi semua bagian ya Mas Iya, ya? jadi semuanya nggak bisa dikerjakan sendiri, memang harus melibatkan banyak orang untuk event sebesar ini Untuk kan. event sebesar ini, dan itu tadi 18 Iya. perupa, 18 kurator. Tapi kalau bisa misalkan berbicara soal suka duka ada nggak sih Mbak? Kan 18 perupa, 18 kurator dengan idealismenya masing-masing gitu disatukan. Sampai saat ini sih aman-aman Wah, aja, mantap. baik-baik aja ya. Karena Jadi udah biasa handle. Udah biasa, udah kebal. Biasa enggak juga, handle mungkin banyak. mereka sendiri juga kan ngikutin sepak terjang Atpora, jadi mereka nggak sesulit pertama kali waktu kita bikin harkat ya, yang terlalu banyak nanya siapa aja yang ikut bla 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 gitu kan. Kalau di sini mereka udah lihat konsep dari kita kasih tulisannya, terus mereka oke, bagus, dan ya sudah berjalan begitu aja. Dan mereka semua sangat support banget, itu juga luar biasa ya untuk para perupanya yang sangat excited banget untuk di Provok ini, dan mereka memang merasa menjadi bagian ada di dalam pameran ini. Itu yang buat kita tuh menjadi aduh ini harus berhasil baik gitu. Gitu. Gimana kalau dari Mas Eko? Cara membuat treatment agar tetap rukun lagi. Rukun. Agar tetap rukun gitu dari 18 perupa ini gitu, biar tidak ada kayak aku pengen menonjol sendiri kan biasa ya kayak gitu. Nah, seperti apa nih dari Artpora peranan untuk treat? Kalau itu kan udah ada di teknis, sebetulnya itu sudah ada di teknis. Misalkan di penyelenggaraan itu kita ada yang menjahit Mas Agung. Itu kan hal yang krusial, itu biasanya kan ketika itu Display, tidak ada di waktu pendisplayan itu bisa terjadi istilahnya hal-hal risi mengenai tempat penempatan. Tapi ketika ada Mas Agung kemarin di pertemuan sih mereka
percaya semua, dan saya yakin ini perupa-perupa yang dipilih sebetulnya sudah tidak perlu lagi dikasih apa, dikasih formula biar nggak konflik. Mereka sudah tidak di situ gitu. Jadi mereka tidak ada istilah konflik kepentingan untuk menonjolkan diri pribadi yang terlibat. Saya nggak melihat itu. Mereka udah santai-santai semua, udah oh ya oke, udah begitu semua sih. Jadi kita di sini sebetulnya terhadap perupa kita relatif lebih mudah karena mereka tidak ada yang istilah mau menonjol sendiri. Saya nggak melihat itu. Bagus ya, Jadi Maya. lebih enak Mudah di sini. ya, Iya. dipermudah ya insya Allah ya. Iya. Nah, terus kan Provok ini nanti rencananya kan akan digelar bertepatan dengan momen ulang tahun Jakarta. Kenapa memilih tanggalan atau momen ketika ulang tahun Jakarta juga? Ya karena kita kan memang mau mengangkat gimana Jakarta menjadi global kebudayaan juga kan, dan perupanya semua Jakarta. Jadi kita pikir memang momen ulang tahun Jakarta adalah momen yang tepat untuk pameran di Provok ini sih, seperti itu. Jadi tapi apa sih Mak maksud itu dalam rangka karena perupanya juga dari Jakarta gitu ya berarti ya? Iya, karena Lebih perupanya ke Gianan kita tuan memang mau rumah. ngangkat Jakarta gitu kan. Memang lebih gerakan ke perupa Jakarta. Gimana sih perupa Jakarta itu sendiri yang secara ekosistem tuh individual menjadi cair. Kayak kemarin kita kan cair dan mereka merasakan oh iya ya ternyata menyenangkan juga kumpul ngobrol seperti itu yang mereka hampir jarang lakukan dia di situ. Oke, nah mungkin kalau dari segi bisnis nih Mas, saya penasaran juga. Kan ini bertepatan dengan momen Jakarta yang mana, momen ulang tahun Jakarta yang mana pasti di Jakarta pun banyak sekali event-event yang mengangkat tentang ulang tahun Jakarta gitu. Nah dari Kriya Indo Karsana sendiri seperti apa nih ketika tahu bahwa si Provok ini tuh bertepatan dengan ulang tahun Jakarta juga? Iya. Itulah kelebihannya ya Provok ini karena kita pas bertepatan dengan ulang tahun Jakarta, di mana memang pada saat ulang tahun Jakarta ini banyak sekali event-event yang berhubungan dengan ulang tahun itu sendiri. Iya, betul. Gitu ya, di mana Provok ini kan diadakannya juga di tempat yang sangat bersejarah, di gedung tua yang dari tahun 18 sekian, di gedung POS. Sekarang disebut POS Blok gitu. Kemudian gedung itu sendiri ada di area zaman Batavia itu namanya Koningsplein. Jadi itu tempat pusat pemerintahan Batavia, dekat dengan Pasar Baru, Istana Negara dan lain sebagainya. Jadi secara histori dan wisata itu sangat menunjang gitu, sehingga kami berharap juga karena nanti juga kita akan membuka ini untuk umum. Nggak hanya untuk para penikmat seni aja, tapi juga umum ya. Jadi siapa aja yang ingin belajar lebih mengenai seni Jakarta dan lain sebagainya itu bisa datang ke Pos Blok ini. Gitu. Jadi ini bisa sebagai salah satu tujuan wisata juga. Kemudian juga selain wisata juga belajar juga dan mengapresiasi perupa-perupa Jakarta. Malah justru jadi bagian dari penyemarakan Betul, ulang tahun iya, juga betul. gitu ya. Karena kita juga insya Allah nanti bekerja sama juga dengan Dinas Pariwisata Jakarta dan mereka juga support sehingga gaungnya nanti mudah-mudahan akan bisa lebih luas lagi. Amin. Gitu. Strategi sih kalau di Pos Blok. Iya, betul. Nih Mas Eko tadi sempat ini juga, kalau kan tadi kita sempat ngomongin perupanya dari Jakarta, terus digelar momen ulang tahun Jakarta. Apakah dalam pengkaryaannya juga dari para seniman juga harus mengusung tema Jakarta atau seperti apa? Kalau saya sih ulang tahun Jakarta itu memang kita ambil temanya karena memang kita bicara Jakarta ya, itu saya anggap itu yang paling pas lah bulan Juni ketika ulang tahun Jakarta Provok ini diadakan. Cuma di tema-tema karya sebetulnya tidak harus bicara Jakarta, tapi lebih ke bicara soal urban. Jadi lebih luas, dan tema lukisan kita serahkan ke pelukis-pelukisnya. Jadi nanti Provok itu akan ada 18 tema. Oh iya. Karena masing-masing pelukis dia mengangkat tema dan isunya masing-masing. Nah, itu bedanya di Provok. Kalau di pameran lain mungkin mereka tematik dalam satu tagline itu ada tema dan semua perupa merujuk ke tema besar kan. Nah, ini kita tidak punya tema besar. Temanya adalah kita serahkan ke para peserta. Ini menjadi lebih variatif sebetulnya ini nanti. Jadi akan banyak
akan banyak istilahnya isu yang bisa keangkat lewat Provok ini. Seberapa isu banyaknya sejumlah seniman yang ikut. Misalkan ada 50 seniman, berarti ada 50 isu yang diangkat dalam Provok. Kira-kira seperti itu. Kalau 10 seniman ya berarti ada 10 isu yang diangkat. Karena nggak punya tema besar. Provok ini hanya sebagai wadah atau hanya sebagai premis lah gampangnya gitu. Temanya beneran bakalan variatif dan bukan lukisan doang ya Mbak ya? Iya, makanya rupa disebutnya. Iya, seni perupa jadinya kan, karena bukan seni lukis aja ya gitu ya. Kalau dilihat dari tadi kan kita sudah membicarakan soal keberadaan seniman di Jakarta, terus seniman-seniman di Jakarta juga. Kalau dari penikmat mungkin, penikmat seni di Jakarta sendiri, menurut Mbak Revo dan Mas Eko selaku seniman di Jakarta seperti apa? Sangat luas. Kalau nggak banyak pameran di mana, iya kan? Kan lihat pameran setiap hari, kalau kita mau bisa sehari berapa kali, itu udah ada kan di beberapa tempat gitu. Hampir setiap hari pasti ada pembukaan pameran. Jadi artinya penikmatnya sudah mulai banyak ya. Nah, kenapa juga pemilihan Postblog itu sendiri memang menjadi acuan buat di kita sebagai penyelenggara, karena kan di situ banyak anak-anak muda gitu kan. Jadi memang targetnya ya pengunjungnya anak-anak muda yang masih bisa ke depan, mereka bisa mengapresiasinya lebih dalam lagi ya untuk seni rupanya gitu sih. Karena kalau itu kan udah dengan sendirinya undangan segala macam pasti kita akan sebarkan untuk dari luar ya. Tapi kan untuk pengunjung di sana tuh Postblog itu kalau weekend itu bisa 1.000 sampai 3.000 pengunjung. Yang datang aja yang gitu datang ya? aja iya yang datang tanpa pameran ya gitu. Jadi artinya kalau pameran itu dibuat di sana kan otomatis makin banyak orang-orang untuk yang tadinya tidak tertarik dengan seni rupa itu sendiri, karena melihat bisa jadi mereka punya ketertarikan sendiri. Jadi memang lebih mengajak untuk melihat. Public gitu space sih. juga jatuhnya Postblog ya. Kalau untuk Mas Danar sendiri, kira-kira dengan kehadiran pameran Provok ini yang digelar di Postblog sendiri nih, kayak ekspektasi target pengunjung yang datang dari Mas Danar, kira-kira ada nggak sih, kebayang nggak sih dengan pemilihan tempat di Postblog? Ya, bayangan saya Postblog itu kan udah tempat wisata juga ya, rekreasi. Bagaimana muda-mudi Jakarta itu kalau weekend hari Minggu kan banyak yang pada nongkrong, menikmati hidangan makanan lah buat ini. Nah, ketika disajikan dengan pameran Provok ini ya otomatis harapannya sih antusias untuk bisa mengapresiasi, karena bagaimanapun juga seni harus diapresiasi. Betul. Kan, tanpa harus bersusah-susah datang, tapi di situ mereka bisa duduk makan sambil melihat pameran, bertanya dengan perupa, dengan kurator. Terus dari situ juga nanti ya mudah-mudahan menjadi hal baru buat mereka, mendapatkan insight lah. Nah, kedua, untuk event Provok itu sendiri sebenarnya juga kesadaran perupa itu sendiri, bagaimana dia memprovokasi dirinya untuk menghadirkan karya yang benar-benar selama ini belum bisa terwujud. Sifatnya lebih biasa. Di sini ya bagaimana ditantang kan, karena namanya Provok kan harus sesuatu yang memprovokasi, yang ada ruang, ada kesempatan. Betul. Ya dia harus, bahasanya orang ya harus ngidan lah, total lah. Orang Jawa kan totalitas lah. Dari sinilah kesempatannya itu di Provok itu, mudah-mudahan ya Mbak. Terus harapannya sih untuk pengunjung sih antusias ya, dan bisa jadi kayak event yang bisa berkelanjutan, tiap tahun bisa ada Provok kedua, Provok ketiga, dan nanti secara tidak langsung kan bisa banyak pendukung, bisa ngerangkul banyak orang. Itu aja sih Mbak, mungkin. Oke. Kalau misalkan ini kira-kira untuk menarik pengunjung Mas, dari Mas Miko, apakah ada tiket atau seperti apa untuk menarik pengunjung? Iya, nanti rencananya memang akan ada tiketing. Jadi tiketing itu untuk masuk ke dalam pamerannya kita ada entrance fee-nya. Cuman nilainya kita masih belum bisa declare sekarang. Dan kita juga banyak kerjasama juga nanti dengan media-media juga, gitu, media TV maupun media-media seperti news dan lain sebagainya ya. Jadi
mudah-mudahan ini impact-nya akan luas sehingga orang akan lebih tahu infonya ya mengenai pameran ini. Iya sih, kalau sekarang media sosial, influencer juga kan kadang-kadang influencer kayak gitu betul. bisa ya. Kemudian juga undangan-undangan, Undangan-undangan. kemudian teman-teman kolektor dan lain sebagainya, Oh, mereka iya, juga betul. akan sangat antusias mengenai event ini. Berarti dari Gitu. segi bisnis juga beneran digodok juga ya Mas? Iya, insya Allah. Insya Allah. Boleh di-spill nggak sih Mbak atau Mas 18 seniman, 18 perupa dan 18 kurator itu ada siapa aja? Ya mungkin next kali ya kita akan hadirkan lagi di Inanis. Di sini ada kan? Di sini ada kan? Ini sudah mewakili. Sudah ada 3 nih. Ada 3 ini kita ada. Aku jadi kepo tapi ya udah deh. 18. Biar penasaran. Iya, jadi penasaran. ya penasaran. Tapi sebenarnya sih intinya dari 3 penyelang dari Artpora, Karya Indo Karsana dan Art Media dan Artpora tuh tiga-tiganya sebagai perupa juga sebagai penyelenggara juga sebagai perupa terlibat di sini. Dan itu juga bukan hal yang mudah buat kita bertiga ya Nyambi gitu berarti kan. Mas Dana maksudnya nyambi berkarya juga. Iya. Itu juga bukan Tantangan, hal Mbak, ya, kan bukan hal yang provokasi. mudah. Iya. Jadi itu juga suatu tantangan buat kita bertiga sendiri, gimana kita harus menghadirkan karya ya, terus kita juga harus menjadi penyelenggara di pameran ini. Itu suatu tantangan yang menarik. Sebenarnya kesulitannya sih mungkin di situ ya, di kita sendiri yang gimana kita membagi waktu antara kita berkarya dan sebagai penyelenggara di event yang lumayan besar ini, seperti itu sih. Gitu. Iya berarti ya. Tapi kebetulan karena energi kita sama, jadi lebih mudah. Jadi kita nggak mempersulit apapun di sini. Jadi lebih enak aja antara Artpora, Art Media, Karya Indo Karsana karena apa sih chemistry-nya udah dapet ya. Jadi kita kerja udah enjoy ya, lebih seperti itu. Dan perupanya juga kebetulan sangat luar biasa support juga di pameran ini. Jadi ya memang di Provok ini kita dapetin suatu energi yang positif ya. Jadi mudah-mudahan semoga ini juga suatu langkah yang baik untuk ke depan bulan Juni itu kita bisa menghadirkan yang terbaik dari kolaborasi semuanya antara penyelenggara dan perupanya juga. Dilihat dari segi proses yang sudah sangat matang, digodok sangat matang, harusnya sih akan sangat apa ya Mbak, akan sampai gitu nanti pas ketika hari H pameran ini. Ya, amin. Amin. Nah sekarang aku mau nanya satu-satu ya ke Mas dan ke Mbak. Sebutkan dong satu alasan nih kenapa kita dan sahabat Ina harus datang ke pameran Provok. Mau siapa dulu? Mas Miko dulu. Mas Miko dulu. Satu alasan nih. Kenapa nih kita harus datang nih ke Provok nanti? Karena event ini unik, di mana menghadirkan 18 perupa dan 18 kurator, kemudian juga di tempat yang sangat spesial di Post Blok, yang tempat juga bersejarah. Jadi ini worth it untuk datang dan melihat karya-karya perupa-perupa Jakarta. Oke, worth it berarti untuk datang Iya, ya. Kalau dari Mas Danar? Kalau saya sih buat apresiator yang nanti hadir itu, ya tawaran di Provok ini kan mengapresiasi karya, kita belajar bagaimana melihat karya, mengapresiasi karya. Di situ nanti ada kurator, ada perupa, jadi bisa berdialog. Selama ini kan nonton pameran kan biasanya cuma lewat visualnya aja, tapi nggak bisa melihat bagaimana sih karya itu lahir, landasan pemikiran perupa itu seperti apa lah. Mungkin di situ nanti perupa dan ini bisa diskusi. Nah itulah yang akhirnya menjadi karya tidak dilihat sebagai visualnya saja, tapi ada konsep latar belakangnya itu. Mungkin latar belakang, konsep ide ada kesamaan dengan apresiator. Oh iya, berarti aku banget nih ternyata. Iya. Kalau cuma visual kan kadang nggak tahu kan. Ini apa gitu Iya. ya. Berarti perupanya akan stay Iya. di Mungkin dari kuratorialnya kan ada nanti disediakan, terus mungkin di situ juga ada pemandunya juga. Jadi pas pembukaan pasti nanti kurator juga ada, perupa juga ada. Oke, berarti tadi worth it, terus satu lagi bisa ada dialog ya, ada dialog antara si penikmat karya dan yang pembuat karyanya. Kalau dari Mas Ko apa nih alasan pemirsa dan sahabat Ina harus datang ke pameran Provok? Ya ini pameran event yang mungkin pertama kali diadakan di Indonesia. Satu perupa satu kurator, kalau datang di pembukaan hadirin bisa melihat bagaimana 18
kurator itu dia akan mengkurasi perupanya masing-masing dan itu belum pernah terjadi. Itu sih. Berarti momen ya, mumpung ada perdana nih, Iya. jadi jangan sampai dilewatkan untuk tidak hadir ke Betul. post blog nanti. Kalau dari Mbak Revo? Kayaknya udah diambil semua ya. Tapi yang terpenting adalah gimana saat harus hadir, karena 18 perupa ini akan menghadirkan suatu pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa berguna buat orang yang hadir, khalayak yang hadir sebagai pencinta seni, atau yang dia tadinya juga hanya datang sekedar pengen tahu gitu. Menjadi suatu pemikiran gimana sih ke depannya tentang membangun Jakarta itu sendiri bersama-sama gitu sih. Iya benar. Jadi bisa melibatkan juga para inisiator yang datang Iya, juga yang iya, Mbak mungkin dengan iya. melihat karyanya. Oke, boleh. Mungkin terakhir boleh dipromoin Mbak kapan acaranya, di mana? Kayaknya nanti season Oke, berikutnya. season berikutnya itu ya, Po. Tapi tadi udah di-spill ya acaranya di Post Iya. Blog dan Post bulan Blog, ya. Juni ya. Oke, terima kasih atas waktunya Terima Mbak kasih. Revo, Mas Eko, Mas Nana. Danar semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga nanti pamerannya lancar, sukses, dan Amin. banyak pengunjung ya, banyak penikmat yang memberikan apresiasi yang sangat baik juga. Karena dari persiapan pun, wah bener-bener niat gitu. Bahkan nama Provok sendiri udah dari tahun 2021 gitu kan. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Sampai jumpa di Terima pameran. kasih. Sampai jumpa di pamerannya nanti. Jadi sahabat Ira jangan lupa catat dulu nih, tandain dulu di kalender bulan Juni bakalan ada pameran Provok di Post Blog, tapi tanggalnya menyusul. Iya. Tanggal dan harga tiketnya menyusul, jadi pastikan kamu pun harus hadir dan mengapresiasi karya-karya di sana, karena ini menjadi salah satu event pameran perdana yang melibatkan satu perupa dan satu kurator. Oke, kalau begitu saya Iman Tahira pamit bersama 4 narasumber. Pamit, terima kasih atas waktunya. Makasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.